Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita kembali dapat menikmati berkat firman Tuhan melalui KPA online. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami dalam keadaan yang baik. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Pimpin dan urapi kami, agar dapat menerima berkat firman-Mu dengan sepenuhnya. Dan firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan dalam hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah hidup yang diubahkan. Kita akan baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 9. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah yang tercatat dalam Yohanes ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Dalam sebuah pesta pernikahan, tuan rumah kehabisan anggur untuk dihidangkan. Tetapi Yesus membuat mukjizat dengan mengubah air menjadi anggur, sehingga pesta itu tetap berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Ada yang luar biasa dalam kisah ini, selain air yang berubah menjadi anggur, yaitu tentang tempayan. Tempayan adalah tempat air pembasuhan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat itu. Mereka selalu menyediakan tempayan untuk pembasuhan. Tempayan bukanlah barang yang berharga atau yang harganya mahal. Isinya juga air biasa, bukan air yang istimewa. Tempayan di tangan manusia akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi tempayan di tangan Yesus dapat berfungsi atau dipakai sebagai tempat anggur. Tempat menyimpan air pembasuhan diubahkan menjadi tempat air anggur yang diminum. Saudaraku yang terkasih, dalam kisah ini tercatat ada 6 tempayan. 6 adalah angka manusia. Tempayan ini adalah gambaran tentang manusia, yaitu saya dan saudara semua. Gambaran tentang kita. Kita di dunia ini bukanlah orang istimewa. Kita orang biasa. Bukan keturunan orang kaya, bukan pejabat atau anak pejabat. Bahkan mungkin di lingkungan kita sendiri, kita termasuk orang kecil, orang yang tidak memiliki pengaruh apapun. Tetapi di tangan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Dari orang biasa yang tidak memiliki pengaruh apapun, menjadi orang yang luar biasa yang memiliki pengaruh atau dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bagi organisasi tempat kita bekerja dan beraktivitas. Seperti kisah tempayan dalam cerita perkawinan di Kana yang sudah kita baca tadi.
sebuah pesta yang dirayakan dengan meriah, tetapi kehabisan anggur. Dan jika tuan rumah tidak bisa menyediakan anggur, maka pesta itu akan berantakan. Yesus bisa saja membuat mujizat dengan menambahkan anggur di tempat penyimpanan anggur, atau tiba-tiba ada orang yang mengirim anggur. Tetapi justru Yesus mengadakan mujizat dengan memakai tempayan pembasuhan, sesuatu yang tidak berharga, dipakainya untuk diisi sesuatu, yaitu anggur, yang dapat menyelesaikan permasalahan yang besar pada pesta itu. Tempayan yang tidak berharga, Tuhan ubahkan menjadi tempayan yang berharga luar biasa. Tetapi tentunya semuanya itu tidak secara otomatis terjadi begitu saja dalam kehidupan kita. Tempayan itu tidak tiba-tiba ada anggurnya, tetapi tempayan itu diisi dengan air sesuai dengan perintah Yesus. Air juga berbicara tentang firman Tuhan. Berarti hidup kita juga harus diisi dengan firman Tuhan. Ada banyak pengetahuan di dunia ini yang mempengaruhi pola pikir kita, yang pada akhirnya juga menentukan prinsip hidup dan sikap serta tindakan kita. Pengetahuan tentang kehidupan itu memang penting. Banyak orang-orang yang sukses dalam hidupnya karena memiliki prinsip-prinsip yang luar biasa. Tidak ada yang salah dengan itu. Sama halnya dengan tempayan-tempayan yang diisi dengan air, lalu airnya digunakan untuk membasuh. Itu tidak ada yang salah. Tetapi jika hidup kita diisi dengan air yang adalah firman Tuhan, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dampaknya sangat dahsyat, yaitu pertama, memiliki kesanggupan menyelesaikan permasalahan. Saudaraku yang terkasih, setiap kita tinggal dalam kehidupan yang berorganisasi, baik itu tempat kerja atau perusahaan, di sekolah atau kuliah, masyarakat, sebuah kepanitiaan, gereja, keluarga, dan lain-lain. Namanya organisasi pasti memiliki banyak permasalahan. Tetapi jika ada firman Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memakai kita untuk menjadi orang yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan itu. Tuhan memberi perintah kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Ketika orang sedang dalam permasalahan dan tidak tahu berbuat apa, maka tugas kita adalah memberi terang atau jalan yang benar atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya. Yang kedua, memberi sukacita. Kita tahu dunia ini penuh dengan duka cita. Banyak orang yang mengeluh, susah, sedih karena banyaknya permasalahan. Jika ada firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan mampu memberi sukacita pada dunia ini. Ciptakan suasana sukacita dimanapun kita berada. Jangan menciptakan pertengkaran, perselisihan, dan perbantahan. Tetapi ciptakanlah kedamaian dimanapun kita berada. Semua itu bisa kita lakukan jika setiap hari hidup kita diisi dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih, tentunya semua itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Semua itu tergantung apakah kita mau menerima firman Tuhan atau melakukannya. Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita terima, dan seberapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan. Saudara, kita tidak perlu menghitung firman Tuhan yang kita terima dan yang kita lakukan. Tetapi, terimalah setiap firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati. Jadikan firman Tuhan itu pedoman atau prinsip dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menyatu, istilahnya mendarah daging dalam hidup kita. Dan jika sudah begitu, maka seluruh tutur kata, sikap, dan tindakan kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan itu. Maka kita yang adalah orang-orang biasa ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa, akan menjadi orang yang berdampak positif bagi orang lain dan bagi lingkungan tempat aktivitas kita.
Dan saudaraku, tentunya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah mengajarkan kepada kami, agar kami mau menerima setiap firman-Mu, sehingga kehidupan kami Engkau ubahkan. Dari kami yang adalah orang biasa, tetapi Engkau ubah menjadi luar biasa. Biarlah firman-Mu hari ini tertanam dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami dan seluruh keluarga besarnya, juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, berkati usaha pekerjaan mereka, jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Berkati studi anak-anak-Mu yang di bangku pendidikan. Untuk jemaat yang sakit, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang mengalami persoalan, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua dalam perlindungan-Mu. Dan kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku terang bagi